Tolong pertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan pada saat kebebasan dari Tom Lembong. Silakan. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menjelaskan ke publik supaya agak paham. Saya merasa punya kompetensi bicara tentang ini karena lama sekali dalam birokrasi dan tahu persis gimana mekanisme impor gula. Paham betul. Karena saya 6 tahun di dalam. Makanya Anda yakin bahwa Pak Tom nggak bersalah, Anda menjemput waktu kebebasannya? Dan yang kedua adalah saya... Itu pertama hadir, iya ya? Pertama iya? Hadir terus di pengadilan. Oke. Pengadilan Tom Lembong. Kenapa saya hadir? Karena saya ingin tahu betul kok Tom Lembong bisa korupsi. Kok korupsi di gula? Nah, sehingga di kepala saya datang ke pengadilan terus ingin mengetahui 4 hal. Satu, apakah betul Tom Lembong punya mens rea, niat jahat? Kalau Tom Lembong saja punya niat jahat, gimana saya didu? Itu yang ada di kepala saya. Kalau ada mens rea-nya apa? Karena ingin saya tahu. Yang kedua, Tom Lembong kok dianggap melanggar hukum? Sementara 6 menteri perdagangan lainnya melakukan hal yang sama dalam jumlah yang besar, kok tidak dianggap melanggar hukum? Itu di kepala saya. Yang ketiga di kepala saya, ini dituduh merugikan negara. Sementara saya sudah baca BPK dan audit RNI yang mengimpor gula, tidak ada kerugian di situ, kok dianggap merugikan negara. Ini jiwa peneliti saya muncul. Yang terakhir, yang keempat saya mau tunggu adalah bagaimana dianggap menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang ada di kepala saya. Hingga saya berkali-kali ikut sidang. Nah, di pledoinya penasihat hukum dan Tom Lembong sendiri semua dibantah. Oke. Pas keputusan saya datang lagi ingin mendengarkan. Nah, akhirnya terjawab oleh hakim. Hakim menyatakan tidak ada mens rea. Oke. Wah, agak ketawa saya. Alhamdulillah nggak ada mens rea. Nggak ada niat jahat. Nah, biasanya pasti Pak Saur tahu kalau mens rea tidak ada dan tidak ada bukti, uang melanggar biasanya bebas lah. Kan nggak ada dua. Nah, saya tunggu yang keempat kan. Nah, masuk yang kedua. Dianggap melanggar hukum. Ya, supaya publik paham, kalau korupsi 3 hal sekaligus harus terjadi. Melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu akumulatif. Tidak boleh satu. Harus 3-tiganya terjadi. Nah, dianggap melanggar hukum. Di mana melanggar hukumnya? Ternyata, karena begini, jaksa antara pernyataan waktu ditangkap itu berbeda pada saat tuntutan. Akhirnya keluar istilah memindahkan gawang. Supaya gol. Waktu ditangkap berbeda dengan tuntutan. Pada saat penuntutan. Apa perbedaannya? Perbedaannya disebutkan semua ada kerugian negara apa segala. Tahu ternyata belum ada hasil BPKP. Belum di tuntutan. Nah, baru ada belakangan. Oke. Nah, ini istilahnya memindahkan gawang. Nah, itulah kenapa kita menduga ini pasti pesanan. Karena belum ada bukti, tahu-tahu sudah ditangkap. Nah, dan berubah gitu, logika Anda begitu ya? Ya. Kemudian dianggap melanggar hukum. Hakim menyatakan melanggar hukumnya karena BUMN yang ditunjuk adalah bekerja sama dengan swasta. Nah, ini perlu saya uraikan agak panjang dikit supaya pihak Jokowi juga merasa berterima kasih karena dengan keputusan abolisi ini. Begini kejadiannya. Tidak ada larangan hukum apapun BUMN bekerja sama dengan swasta. Tidak ada. Oke? Kalau hakim ini menjadikan ini sebagai alasan melanggar hukum, maka semua orang bisa masuk penjara. Dan saya katakan kalau ini menjadi jurisprudensi, bahaya banget. Hukum, maka saya bilang mungkin Jokowi akan dihukum 1000 tahun. Dihukum 1000 tahun? Ya, karena akumulasi kesalahan seperti Tom Lembong. Menguntungkan pihak lain. Menguntungkan pihak lain. Bekerja sama dengan swasta. Jadi beruntunglah sebenarnya. Apa yang lain tuh karena abolisinya. Prabowo meluruskan hakim. Baik, saya mau garis bawahi soal pesanannya. Di mana kemudian logika yang mengatakan bahwa ini pesanan dari apa yang Anda sampaikan tadi? Begini, satu, tadi bahwa belum ada bukti tetap ditangkap. Yang kedua, ini prosesnya 2023 loh. Pada saat masih Presiden Joko Widodo berkuasa, bukan Pak Prabowo. Yang tiga adalah Menteri Perdagangan lain kok nggak diproses, padahal kejadiannya sama. Ya itu loh. Nah, bahwa ini pesanan yang
Saya pikir Tom Lembong menyatakan, merasakan betul bahwa itu dan Pak Purnomo Oke. menyatakan. Lalu kemudian sempat tersebut pesanan Solo. Ya, Kalau pesanan Solo kan orang asosiasinya Pak Jokowi. Karena memang pada saat itu Pak Jokowi presiden. Oh, karena itu. Siapa lagi? Oke. Oke. Nah, jadi supaya Pak Beli paham, ini prosesnya masih Presiden Jokowi loh. Oke.